Cek. Oke guys, welcome back to Mancamaya dalam pembahasan alur cerita anime Solo Leveling Part 5. Nah, tanpa lama-lama setelah siuman dari luka akibat pertarungan di dungeon sebelumnya, kini Jinwoo menjalani kembali pekerjaannya sebagai seorang hunter peringkat E bersama dengan raid baru yang tentunya berisi teman tim yang juga baru dia kenali. Di mana Song Dong-suk, sang ketua raid tersebut justru memanfaatkan Jinwoo dan Yo Jin-ho sebagai tumbal untuk mengalahkan laba-laba raksasa penghuni sekaligus bos dari dungeon yang saat ini mereka datangi. Dong-suk bersama antek-anteknya berencana untuk meninggalkan mereka di dalam sarang bos dungeon dan kembali untuk ambil, karena jika keduanya sudah tewas dan mengambil perlengkapan emas milik Yo Jin-ho untuk dijual jadi cuan. Sementara di dalam sana, Jinwoo dan Jin-ho harus menghadapi bos dungeon yang sangat mengerikan dan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh keduanya. Tapi sebaliknya, Jinwoo malah merasa bersemangat untuk mengalahkan lawannya sebagai bahan uji coba kekuatan barunya yang semakin meningkat. Jinwoo menyambut bos dungeon dengan pedang yang dia dapatkan dari misi di sistem misterius sebelumnya. Menghadapi bos dungeon saat ini memerlukan keahlian khusus karena kondisi tubuh lawan Jinwoo sekarang adalah laba-laba yang memiliki tekstur keras sehingga sulit untuk ditebas oleh pedang para hunter termasuk milik Jinwoo. Ditambah lagi laba-laba tersebut memiliki cairan asam mematikan yang keluar dari mulutnya dan dapat melepuhkan siapapun yang terkena serangan tersebut. Kelebihan bos dungeon yang saat ini cukup menguras tenaga Jinwoo sehingga sang hunter muda merasa kelelahan akibat serangan yang tak kunjung mengenai lawannya. Melalui sistem bantuan sistem game sekarang, Jinwoo bisa menggunakan upgrade skill sesuai kebutuhannya. Salah satunya adalah meningkatkan kekuatan kecepatan tubuh, di mana pergerakan Jinwoo setelahnya semakin ringan dan leluasa menari titik lemah laba-laba si bos dungeon. Cerdiknya Jinwoo menitik beratkan serangannya ke arah mata sang monster dan menghujaminya menggunakan pedang kebanggaannya hingga berhasil mendapatkan kenaikan level karena berhasil melumpuhkan pergerakan si laba-laba. Antek-antek Dong-suk yang melihat bahwa Jinwoo dan Jin-ho masih selamat dari serangan laba-laba penguasa dungeon melalui celah lubang di atas merasa terkejut sekaligus takut karena takut modus jahatnya diketahui oleh Jinwoo ataupun Jin-ho. Hal ini tentu berbeda dengan keadaan di markas pejabat hunter yang justru sibuk menghabiskan waktunya dengan berlatih untuk memuaskan keinginan semata dan membiarkan hunter peringkat kecil sibuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ketika Jinwoo dan Jin-ho sedang sibuk mengambil kristal mana, Dong-suk dan antek-anteknya mulai mendekati mereka untuk menuntaskan niat jahatnya merampas seluruh harta karun di dalam dungeon seorang diri. Dong-suk mengancam Jin-ho agar si bocah hunter peringkat D membunuh Jinwoo sebelum akhirnya rahasia kejahatan mereka terbongkar setelah misi ini berakhir. Secara mengejutkan yang dilakukan oleh Jin-ho justru bergerak untuk melindungi Jinwoo karena dirinya merasa berterima kasih telah dibantu bertahan hidup dari serangan bos dungeon sebelumnya. Hal ini tentunya memicu kemarahan Dong-suk dan di saat yang bersamaan Jinwoo secara tiba-tiba mendapatkan quest atau misi mendadak untuk membunuh 6 orang saat itu juga dan tidak memperkenankan menolak misi yang telah diberikan oleh sistem tersebut, atau jika tidak dia akan mendapatkan hukuman seperti dungeon sebelumnya. Sementara di luar dungeon, Hae-jin, adik satu-satunya Jinwoo, justru asik membicarakan kehebatan salah satu hunter peringkat S, yaitu Cha Hae-in bersama rekan-rekannya. Mereka juga membicarakan isu tentang rahasia guild di mana beberapa dari kelompok yang memasuki dungeon sering kembali ke dunia manusia dengan jumlah hunter berkurang dengan alasan yang tidak jelas. Hal inilah yang menimpa sang kakak karena bisa jadi pengurangan tersebut disebabkan
membiarkan Dongsuk yang membunuh rekan timnya demi keserakahan harta karun di dalam donjun. Sung Jin-woo yang sempat tidak fokus dengan misi mendadak yang dengan mengejutkan muncul di hadapannya membuat dirinya tidak sadar diserang oleh salah satu antek-antek Dongsuk. Menyadari keadaannya saat ini membuat Jin-woo terpaksa harus memutaskan misinya demi bertahan hidup dari ancaman sistem yang akan menghabisinya jika dia tidak menjalankan misi baru yang diberikan, yaitu membunuh 6 orang yang ada di dalam donjun. Dengan tatapan yang lebih gelap penuh kebencian, Sung Jin-woo memilih menyerang mereka semua lalu menghabisinya, hanya menyisakan Jin-ho dan Dongsuk. Semua pasukan si hunter kejam Dongsuk habis tak bernyawa karena Jin-woo sedang dalam mode penyerangan tanpa ampun, di mana dirinya tinggal berurusan dengan Dongsuk, orang terakhir yang harus dia bunuh. Meskipun Dongsuk memohon ampun kepada Jin-woo, hunter satu itu enggan menuruti permintaan laki-laki munafik di depannya dan tidak berbasa-basi lagi untuk segera membuat Dongsuk bertemu dengan malaikat Ijroil. Bahkan petugas donjun juga kebingungan ketika memintai laporan dari Jin-woo dan Jin-ho yang memiliki peringkat hunter paling rendah justru bisa selamat dari bos donjun di saat semua hunter peringkat tinggi termasuk sang ketua Dongsuk gagal keluar dari sana. Meskipun kecurigaan ini disangkal oleh kebohongan yang diucapkan oleh Jin-ho, tetapi semua pihak masih merasa hal janggal terjadi pada tim mereka. Sung Jin-woo sendiri malah fokus mengingat kembali tentang apa yang terjadi pada dirinya setelah menyelesaikan misi di dalam sistem untuk membuat si antek-antek Dajjal itu bertemu dengan malaikat Ijroil. Hal tersebut ia pikirkan karena setelah misi sistem diselesaikan, dirinya mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh sistem dari hasil membuat orang lain pindah alam dan meningkatkan kekuatannya mencapai level yang lebih tinggi, meskipun beberapa kemampuannya di-nerf akibat terlalu lama memutuskan keputusan di sebuah pertarungan misi. Dengan alasan klise, Jin-ho yang mencoba menjelaskan alasan mereka selamat dari donjun karena menggunakan alat pelindung dan senjata yang hebat, maka pengawas donjun pun mempercayai alasan mereka. Tanpa mereka ketahui bahwa dengan kematian Dongsuk, maka keduanya akan berurusan dengan saudara Dongsuk yang merupakan hunter peringkat S, yaitu Hwang Dong-soo. Berita yang sama juga sudah didengar oleh manajer Woo, salah satu pejabat guild yang bertanggung jawab pada misi setiap hunter. Namun yang membuat sang manajer lebih terkejut adalah selamatnya Sung Jin-woo, hunter peringkat E yang sebelumnya selamat dari donjun ganda. Ditambah kejadian ini akan memicu masalah karena Hwang Dong-suk juga ikut tewas tanpa ada bekas insiden sedikit pun. Di lain tempat, Jin-woo yang berhasil menyelesaikan misinya kembali ke rumah lagi menemui adiknya Hae-jin yang langsung memanjirinya banyak pertanyaan tentang bagaimana kakaknya bisa selamat dari para hunter di dalam sana. Beruntungnya Hae-jin sama sekali tidak curiga dan masih berpikir bahwa kakaknya sedang hoki berada di dalam tim yang kuat, makanya Jin-woo bisa selamat dari insiden yang mematikan itu. Di lain tempat, Jin-woo yang berhasil menyelesaikan misinya kembali ke rumah lagi untuk menemui adiknya Hae-jin yang langsung membanjirinya dengan banyak pertanyaan tentang bagaimana kakaknya bisa selamat dari masalah di dalam donjun yang banyak kejadian menganehkan itu. Dan beruntungnya Hae-jin sama sekali tidak curiga dan masih berpikir bahwa kakaknya sedang hoki berada di dalam tim yang kuat, makanya Jin-woo bisa selamat. Berbeda dengan Jin-woo yang masih memikirkan apa yang sudah dia lakukan hingga membuatnya sedikit stres, dari kejadian itu Jin-woo sendiri semakin penisirin dan menggali lebih banyak informasi tentang sistem dan bagaimana sistem itu bekerja pada tubuhnya. Mulai dari tubuh yang kebal dari racun, daya tahan yang bagus, hingga bisa memunculkan kembali anggota tubuh yang hilang akibat pertarungan. Dari semua kemampuan itu, Jin-woo masih berpikir bahwa hal ini disebabkan oleh insiden donjun ganda. Setelah kejadian di dalam donjun bersama dengan
Wang Dongsuk, Jinho mengundang kembali Jinwoo untuk memberikan sang hunter sebuah penawaran untuk membuat guild baru. Ternyata Jinho memang anak konglomerat yang tajir melintir dan tengah melakukan misinya untuk membuat guild baru yang lebih hebat dari hunter yang sudah ada saat ini. Meskipun rencana ini akan menimbulkan banyak kontroversi, namun Jinwoo mencoba mempertimbangkan tawaran yang diberikan oleh Jinho bukan hanya dari jumlah nominal yang diberikan. Niat Jinho dalam rencananya adalah untuk menjadi ketua dari guild baru dari perusahaan yang dibentuk oleh ayahnya yaitu Yojin. Nantinya kekuatan guildnya akan difokuskan untuk membentuk perusahaan guild bisnis dan meraup keuntungan sebesar-besarnya dari harta karun yang mereka dapatkan di dalam donjun. Tapi yang terasa mustahil bagi Jinwoo adalah keinginan Jinho untuk merekrut hunter peringkat S, di mana semua hunter peringkat S sekarang sudah bergabung dalam guild yang sudah ada. Keyakinan Jinho yang begitu kuat untuk menciptakan perusahaan guild ternyata tidak hanya terpaku pada merekrut hunter S, apalagi dia tahu betul bagaimana kemampuan Sung Jinwoo dalam misi donjun sebelumnya yang membuat dia yakin buat ngepik si Jinwoo menjadi ketua kelompok donjun dalam misi pembangunan guildnya. Karena yang terpenting sekarang bukan lagi soal peringkat, tapi bagaimana daya tarik guild semakin meningkat. Dan pada akhirnya Jinwoo menerima penawaran Jinho dengan perjanjian bahwa rahasia tentang identitas kemampuannya yang sekarang akan tetap dirahasiakan, dan ketentuan ini tetap berlaku sewaktu dirinya menjalankan misi yang baru bersama Jinho. Dengan tetap terjaganya privasi kemampuan ini, maka Jinwoo akan lebih mudah menjalankan rencana yang sebenarnya, yaitu dia ingin mendapatkan kebebasan memasuki donjun untuk meningkatkan levelnya di dalam sistem misterius dan mempersiapkan diri manakala harus berurusan dengan orang-orang berbahaya seperti Dongsuk atau hunter tingkat tinggi lainnya yang bisa saja mengintai nyawanya. Di pagi hari yang cerah setelahnya, Jinwoo kembali menuntaskan misi hariannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar dirinya mendapatkan hadiah misi dari sistem, di mana hadiah misteri tersebut ternyata berupa kunci sebuah donjun. Kunci yang sangat misterius ini membuat Jinwoo berpikir 1000 kali untuk masuk ke donjun di dalamnya karena harus mempertimbangkan resiko dan hal lainnya yang mungkin terjadi kepadanya. Tapi di satu sisi dia juga tidak mungkin berdiam diri dan hanya terpaku pada misi harian untuk membantunya meningkatkan level. Sung Jinwoo akhirnya memutuskan dengan mantap untuk masuk ke donjun instan melalui kunci misterius tersebut, meskipun dia masih belum yakin bos monster seperti apakah yang akan dia hadapi di dalam sana. Demi masa depan dirinya dan keluarganya, Jinwoo memilih untuk menggunakan manfaat yang diberikan oleh sistem misterius itu kepadanya dan mengulik banyak rahasia yang tersimpan di balik sistem tersebut. Setelah memasuki donjun instan, keadaannya justru cukup menegangkan, di mana dia harus berhadapan dengan tipe bos monster yang sulit dikalahkan, yaitu monster serigala berkepala 3. Dan rupanya Jinwoo terlalu menganggap remeh musuh kali ini karena ternyata kemampuannya belum juga dapat menandingi bos donjun yang dia masuki sekarang, sehingga membuat tubuhnya terluka cukup parah. Karena monster yang saat ini dihadapi olehnya memiliki daya tahan tubuh kuat dan kebal dari berbagai serangannya, hingga akhirnya membuat tubuh Jinwoo terluka parah. Tapi bukan Jinwoo namanya jika kehilangan kecerdasannya, karena sang hunter mencoba menganalisis kemampuan musuhnya sekarang untuk menemukan titik lemah dan peluang agar dirinya bisa mengalahkan bos donjun dalam keadaan sekarat. Jinwoo kembali mencari informasi di dalam sistem yang dapat membantunya mengalahkan monster serigala di dalam donjun kali ini. Karena sudah tidak ada lagi jalan keluar selain membunuh bos donjun, karena satu-satunya penyelamatnya yaitu batu teleportasi yang sudah dia siapkan tidak sengaja hancur bersama dengan serangan monster.
Jinwoo sempat panik dan membeli ramuan penambah darah agar kondisi tubuhnya bisa terselamatkan. Namun harga yang dia bayar seakan tidak dapat membantu cukup banyak pada keselamatan nyawanya. Setelah cukup lama bernegosiasi pada dirinya sendiri, Jinwoo malah nekat membeli racun dan meminumnya sampai habis dan berencana menjadikan dirinya sendiri tumbal agar dapat melumpuhkan monster Donjun 1 itu. Ternyata keputusannya tidak berakhir sia-sia dan berhasil membuat monster tersebut keracunan akibat menggigit tubuhnya. Racun yang ada di dalam tubuhnya kemudian menyebar ke seluruh organ dalam sang monster dan membuat monster tersebut tidak dapat bergerak lalu meninggoy. Lagi-lagi Jinwoo beruntung karena nyawanya masih tersisa setelah tergigit habis oleh monster Donjun dan akhirnya dia sukses menjalankan misinya untuk keluar dari Donjun hidup-hidup dan tidak melewatkan kesempatan mendapatkan formula baru yang berguna baginya, yaitu sebuah formula untuk ramuan kehidupan. 入手アイテムか。命の浸水の必ず近いうちに戻ってくる。今のまま城へ入ればか。 Tulis di kolom komentar lanjut yang banyak ya guys ya, biar semangat nih ngelanjutin ceritanya.